Halo guys, balik lagi dengan Sandy di channel Hobi Nonton. Untuk video kali ini gue akan cerita drama Korea lanjutan yang sudah gue ceritain sebelumnya, yaitu The Penthouse War in Life. Untuk di video kali ini gue akan ceritain The Penthouse War in Life episode 3. Buat kalian yang belum nonton episode 1 dan episode 2, kalian bisa langsung nonton aja di channel gue atau di video gue yang sebelumnya. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di awal cerita, terlihat Suryeon sedang berbicara dengan suaminya Jo Dante terhadap situasi Anali atau Min Sol-ah. Seperti yang kalian tahu di episode sebelumnya bahwa Anali adalah seorang siswi SMP yang mengikuti ujian tes masuk sekolah Seni Chong-ah. Artinya Min Sol-ah ini menyamar menjadi Anali, seorang mahasiswi yang sedang cuti di Amerika. Suryeon menyebutkan bahwa Jo Dante tidaklah dewasa dan kemudian Suryeon pun pergi. Jo Dante terlihat menahan kemarahannya sehingga dia menghancurkan cangkir di tangannya. Cerita terakhir terlihat Sol-ah sedang dilabrak oleh anak-anak Herapeles karena terbongkar kebohongan yang dilakukannya oleh Sol-ah. Setelah sampai rumah, Suryeon mengirim pesan terhadap Sol-ah dan memberinya ucapan selamat karena sudah masuk ke sekolah Seni Chong-ah. Keesokan harinya, Kang Mari memasang spanduk untuk putrinya Jenny, memberi selamat terhadapnya sebab masuk ke sekolah Seni Chong-ah. Dia berpose foto dengan Jenny untuk mengirimkannya kepada ayahnya yang katanya sedang berada di Dubai. Rona pun datang dengan Yoonhee. Dia berjalan melewati mereka semua dengan wajah yang sangat marah. Jenny mengejarnya untuk menggoda Rona sebab berada di list cadangan. Di dalam kelas, Jenny terus memberitahu dia bahwa anak seperti dia tidak akan bisa masuk ke sekolah seni walaupun berada di dalam list tunggu. Rona awalnya menahan dan tidak mau melawannya, sampai Jenny berbicara dengan Eunbyul di telepon dan menyadari bahwa Eunbyul adalah siswi yang gagal melakukan ujian menyanyi. Rona pun menyadari bahwa kejadian ini ada kecurangan dan mencoba menemui Sojin. Tapi saat dia akan masuk, dilarang oleh petugas sehingga Rona melakukan keributan. Jenny dengan anak yang lainnya datang dan melihatnya. Rona menghampiri Eunbyul dan memaksa mengaku bahwa dia telah melakukan kesalahan saat ujian. Tak lama kemudian, Sojin pun datang dan terkejut dengan kekacauan yang terjadi. Sojin mengklaim bahwa Rona tidak begitu pandai musik. Lalu Rona berkata bahwa pada dasarnya Sojin telah memilih siswa sebelum audisi dimulai. Suryeon datang dan melihat semuanya. Rona tidak mau pergi, dia memilih berbaring di lantai dan tidak akan pergi sebelum Sojin memperlihatkan skornya. Eunbyul mencoba untuk menariknya, sampai akhirnya Rona menarik kembali Eunbyul lalu mendorongnya ke lantai sehingga melukai lengan Eunbyul. Rona pun dibawa ke kantor polisi. Yoonhee datang menyusulnya dan mencoba untuk menyelesaikan masalah. Namun rekaman CCTV dari insiden tersebut dan juga di dalam penthouse-nya Sojin memperlihatkan apa yang dilakukan Yoonhee terhadap Sojin saat menodongnya menggunakan piala, sehingga Sojin menuntut Yoonhee. Lee Kyu-jin memberitahu mereka sebagai pengacaranya, dia akan langsung menuju pengadilan atas masalah ini, kecuali jika Yoonhee dapat mengeluarkan uang $100.000 sebagai bentuk ganti rugi. Hyun-chul datang ke kantor polisi dan melihat Yoonhee. Eunbyul ketakutan atas apa yang terjadi karena dia memang melakukan kesalahan saat ujian praktek. Dia bernyanyi dengan sangat buruk karena trauma atas apa yang dilakukan ibunya. Di sisi lain, Hyun-chul menjadi curiga pada istrinya, terlebih lagi saat dia mengenakan kalung yang diberikan oleh Jo Dante. Dalam perjalanan menuju sekolah, berita mengenai kejelekan Sol-ah di media sosial tersebar oleh orang yang ingin menjatuhkannya. Sojin merencanakan sesuatu agar Min Sol-ah dan Rona tidak akan bisa masuk ke sekolah Seni Chong-ah. Sojin meminta Sol-ah menandatangani surat keterangan dirinya agar melepaskan penerimaan sekolah. Tapi Sol-ah memberitahu kepada Sojin bahwa dia tidak akan meninggalkan sekolah karena dia adil dan jujur. Dia menolak menandatangani surat-surat dan memohon terhadap Sojin untuk membiarkannya bernyanyi. Ketika dia membandingkan dirinya terhadap Eunbyul, Sojin menyiram wajahnya dengan menggunakan air. Namun untungnya Sol-ah pintar. Dia menyebutkan lantai 35, istana, dan juga mengancam Sojin jika Eunbyul tahu apa yang ibunya lakukan terhadap pemilik penthouse. Dia pun memberitahu Sojin bahwa dia akan hadir apapun yang terjadi. Karena Sol-ah diam-diam telah merekam semua adegan antara Sojin dan Jo Dante di dalam video. Wajah Sojin pun turun. Yoonhee mendengarkan para siswa yang sedang bergosip tentang Min Sol-ah. Kemudian melihat video yang dilakukan oleh Min Sol-ah.
Lalu Yoon Hee melihat Sol-ah dan mengikutinya. Jo Dante berbicara dengan Suryon atas kondisi Hae-in putrinya dan meminta Jo Dante tidak menghubunginya dalam waktu dekat. Setelah selesai bicara, Jo Dante memikirkan atas apa yang terjadi di masa lalu. Terlihat di masa lalu, Jo Dante telah memilih perhiasan untuk diberikan kepada Suryon. Tetapi Suryon yang kala itu memberitahu Jo Dante bahwa dia membatalkan perjodohannya dan akan menikah di Amerika dengan orang lain. Jo Dante kecewa dan marah dengan mengingat apa yang sudah terjadi. Tak lama kemudian dia mendapatkan telepon dari Sojin dan memintanya bertemu. Sojin pun memberitahukan Jo Dante bahwa Sol-ah merekam video perselingkuhannya. Mereka membicarakan bagaimana mereka harus menyingkirkan Sol-ah. Yoon Hee mengikuti Sol-ah dan berpikir mendorongnya menuruni tangga, tetapi Yoon Hee menahannya. Dia pun terus mengikuti Sol-ah sampai melihat Sol-ah yang sedang bekerja. Yoon Hee pun lanjut merencanakan akan menusuk gadis tersebut dengan poker panas, tetapi dia membayangkan wajah Rona sehingga merubah pikirannya, lalu memutuskan untuk pergi. Di perjalanan pulang, terlihat Ha Yun Chul menyaksikan Yoon Hee dari jauh. Dia merasa kasihan terhadap Yoon Hee. Ha Yun Chul mencoba untuk memanggilnya, tetapi terhalang melihat Yoon Hee berbicara dengan tetangganya. Di sini terlihat banget ya guys kalau dia mungkin aja cinta pertamanya. Di sisi lain, Jo Dante meminta asistennya untuk menghentikan pengobatan Hae-in dan menyiapkan berkasnya. Keesokan harinya, para istri memberikan petisi yang sudah ditandatangan untuk meminta Sol-ah meninggalkan sekolah. Kang Mari meminta Suryon untuk ikut menandatanganinya, tapi Suryon menolak. Tak disangka, Sojin pun marah atas apa yang sudah dilakukan Kang Mari dan ibu yang lain. Tak lama kemudian, mereka pun mendapatkan pesan dari Sol-ah yang memberikan rekaman atas apa yang terjadi malam itu. Ternyata Sol-ah merekam apa yang sudah dilakukan anak-anaknya terhadap Min Sol-ah. Para ibu-ibu ini terkejut mendengar suara anak-anaknya yang sedang melakukan kejahatan terhadap Sol-ah. Semua anak-anak pun dipanggil. Orang tua Min Hyuk dan Jennie pun membela diri dan bilang pemimpinnya adalah Sok-kyung dan Sok-kun. Suryon meminta semuanya untuk meminta maaf terhadap Sol-ah, termasuk para orang tua. Tapi Sojin menolaknya. Jo Dante pun berencana untuk memanggil Sol-ah ke Hera Palace untuk berbicara dengannya dan meminta semuanya berhati-hati. Karena esoknya akan ada pesta di Hera Palace dan masalah ini tidak sampai mengganggu pesta berlangsung. Kembali menuju rumah sakit, Suryon memeriksa keadaan putrinya, namun tak lama kemudian dia menyadari bahwa alat yang membantu Hae-in telah dimatikan. Lalu dia menerima surat dari sumber anonim yang menjelaskan bahwa Jo Dante membodohinya dan memberitahu bahwa Hae-in bukan anak kandungnya. Keesokan harinya Suryon pun melakukan tes DNA. Setelah mendapatkan hasil, ternyata Suryon memang bukan ibu kandungnya. Malam harinya Sol-ah diminta untuk pergi ke Hera Palace lantai 50. Ternyata Sol-ah diculik dan diikat di ruangan tersebut oleh Jo Dante dan Sojin. Jo Dante meminta rekaman tersebut tapi Sol-ah tidak memberikannya. Mereka pun pergi meninggalkan Sol-ah sendiri. Di sisi lain, Suryon berlari untuk menghilangkan kekesalannya, kemudian masuk ke ruangan kerja Jo Dante untuk mencari sesuatu. Dia pun mendapatkan sesuatu yang mengejutkan, yaitu potongan jari mantan suaminya dengan cincin pernikahan mereka. Langsung flashback ke kejadian masa lalu saat Suryon sedang hamil dan dinyanyikan oleh mantan suaminya. Di sana Suryon terlihat bahagia. Sampai ketika tiba-tiba terdengar suara tembakan yang mengenai kepala mantan suaminya Suryon. Jo Dante membunuh suami Suryon dan juga memaksa Suryon menjadi ibu dari si kembar. Suryon mendapatkan kabar bahwa terjadi masalah pada otak anaknya karena melahirkan secara prematur. Tak lama kemudian, Suryon menerima telepon dari pria misterius tersebut dan menjelaskan putrinya masih hidup. Jika dia mampu mengikuti aturannya, maka Hae-in dan putrinya akan muncul hidup-hidup, jadi dia harus bersikap hati-hati. Suryon yang geram hampir memukul kepala Jo Dante, tapi Suryon menahan amarahnya. Kemudian Suryon mendapatkan pesan untuk pergi ke panti asuhan harapan yang terdapat di Yongdengpo. Keesokan harinya, Yoon Hee terpaksa menerima panggilan yang mengkonfirmasikan bahwa Sojin telah membatalkan tuntutannya. Akhirnya Suryon tiba di panti asuhan harapan, namun tampaknya panti asuhan tersebut telah pindah. Kemudian dia pergi menyewa bantuan detektif untuk menemukan lokasi sebenarnya. Sesampainya di rumah, Suryon berpura-pura sedang sakit untuk mengulur waktu datang ke tempat pesta. Setelah mendapatkan informasi tentang panti asuhan tersebut, Suryon pun pergi menemui seseorang yang mengurus panti asuhan itu. Orang tersebut menolak membantu Suryon dan Suryon pun marah. Akhirnya orang itu pun membantu Suryon dan memberikan berkas tentang anak-anak yang pernah tinggal di panti asuhan tersebut. Suryon pun mencari berkas anaknya dan dengan wajah terkejut Suryon menemukan berkas anaknya itu. Lalu masuk ke cerita di malam yang memperlihatkan pesta di istana saat kita memulai episode pertama. Peristiwa malam tersebut tidak terlalu jelas. Terlihat Yoon Hee muncul dengan marah dan menenggak minuman sambil melihat Sojin dengan mata pembunuh.
Lanjut, keesokan harinya tiba-tiba Yoonhee terbangun oleh suara telepon memberitahukan bahwa Berona dapat masuk ke sekolah Seni Chong-ah karena salah satu siswa yang diterima ada yang terbunuh. Dengan kebingungan dan terkejut, Yoonhee melihat jari-jari yang berlumuran darah dan bertanya-tanya apakah dialah yang mengakibatkan semua ini. Oke gengs, jadi itu tadi The Penthouse War in Life episode 3. Benar-benar penasaran di episode terakhirnya apa yang sebenarnya terjadi ketika Yoonhee datang terlihat sangat marah terhadap Sojin. Tiba-tiba menjadi Yoonhee yang terbangun dengan tangannya yang penuh darah, ditelepon oleh sekolah Seni Chong-ah bahwa Berona bisa masuk ke sekolah tersebut. Artinya ada salah satu siswa yang meninggal. Siapa yang meninggal? Bagaimana kelanjutannya? Siapa anak kandung dari Suryon? Kita akan tahu jawabannya di episode 4. Jadi teman-teman, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan dengan The Penthouse War in Life episode 4. Dan jangan lupa juga like and share video ini. Buat teman-teman yang mau request film, bisa komentar di bawah atau DM di Instagram gue @sandyarvi. Anyway, thank you semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sandy pamit, bye-bye.